Tadi sudah saya interogasi, ya mereka memilih jurusan ini karena pilihan mereka sendiri. Yang kedua karena ada cewek yang diincar di Fakultas Teknik. Tapi sebagian besar katanya masih seperti itu, Prof. Banyak yang seperti itu, pengaruh orang tua. Artinya apa? Artinya kan yang mikirin sekolahnya itu orang tua. Orang tua. Padahal hidup ini harus berpikir. Mungkin pernah dengar quotes dari George Bernard Shaw. Ya, dia pernah mengatakan, only 2% of people think. Cuma 2% manusia di muka bumi ini berpikir. 3% think they have think. Yeah. Berpikir bahwa mereka telah berpikir. Ya. Kemudian ada lagi the rest, 95%, sisanya would rather die than think. Oh. Lebih gue mati deh daripada mikir. Nah pertanyaannya adalah mikir itu apa sih? Mikir itu kan bertindak. Iya. Jadi orang yang pinter itu adalah orang yang ngambil keputusan. Ngambil keputusan itu kan tidak mudah. Iya. Dan orang akan kesasar, akan salah. Ada manajemen risiko. Ada resikonya, akan kehilangan segala. Tapi kan dia belajar. Itu kan konsep belajar itu kan begitu. Saya mau tahu perjalanan hidup Alfian dengan Reza ini sampai hari ini memenangkan ajang kompetisi di level Asia ya. Dan Anda akan berangkat ke Manila, Filipina. Itu kapan, Reza? Itu akhir Februari. Akhir Februari. Jadi Reza sama Alfian akan bawa mobilnya ke sana. Iya. 2 mobil dibawa ke sana. Iya, dibawa ke sana. Ini prototipe semua kan? Enggak, yang satu yang urban. Roda 4 itu urban konsep. Urban konsep itu urban seperti apa? konsep itu adalah kendaraan hemat energi yang lebih menyerupai ke bentuk mobil asli. Oh. Jadi itu kalau prototipe itu kan dia lebih ke mengandalkan prinsip aerodinamisnya. Nah, kalau kita itu lebih ke Fungsional. iya, mobil Fungsinya asli gitu ya. ya. Jadi dari semuanya itu hampir sama kayak mobil komersial yang ada di Indonesia ini. Nah, setelah dibuat prototipenya, setelah dibuat modelnya, ya kan? Setelah itu bagaimana? Apakah sudah ada mungkin perusahaan otomotif yang menawarkan 30 miliar kepada Anda berdua untuk, ayo kita akan produksi, nanti prototipenya jadi mobil beneran, itu gimana kira-kira? What next tuh? Kalau menurut saya sih ya, kan kalau saya 3 roda nih. Jadi kalau yang dari mobil prototipe itu sendiri, kalau untuk diproduksi massal kayaknya kurang tepat karena kan emang fungsionalnya kurang dibandingin sama urban. Dan kalau yang prototipe mendingan yang sistemnya aja yang kita ambil. Sistemnya. Seperti ringannya itu. Dan Bisa diadopsi untuk kendaraan lain gitu ya? Dan ringan. Setelah itu kan gesekannya minim dan cc untuk mesinnya kecil. Nah, kalau Alfian sendiri, roda 4-nya gimana kira-kira masa depannya nih? Pinginnya lebih tepatnya ke prinsip dari aerodinamisnya itu sendiri. Jadi kan mengurangi hambatan. Betul, Nah, mengurangi gesekan juga kan? Ya lebih tepatnya itu. Iya. Jadi biar mobil itu semakin irit. Nah, sama tadi berat juga. Dia menimbulkan gaya tariknya itu menimbulkan bahan bakar yang boros. Ya, lebih boros. Jadi nanti cita-citamu ini bisa lebih ringan sehingga bisa lebih irit begitu ya. Nah, irit itu sebenarnya ukurannya apa menurut Alfian sama Reza ini? Nah, sebenarnya kalau lebih tepatnya itu irit itu adalah efisien. Efisien. Ya. Jadi kita tuh tahu gimana sih kita kalau bikin mobil itu, namun menggunakan bahan bakar yang sedikit. Iya. Prof, gimana biar ide-ide dan karya anak-anak kita ini, adik-adik kita ini tidak berhenti sekedar di prototipe. Masih ingat nggak, Prof? Dulu di Solo ada mobil apa namanya SMK, ya kan? Ya kebetulan juga wali kotanya udah jadi presiden, tapi mobilnya nggak pernah jadi presiden gitu. Gimana tuh, Prof? Begini, ini kan hidup itu kan harus menghadapi berbagai rangkaian kesulitan. Jadi pengusaha besar itu bukan berarti juga tanpa kesulitan. Ya, proses ya. Nah, jadi pertama, teman-teman harus biasa menghadapi kesulitan. Jangan terbiasa gampang-gampang aja. Bikin mobil seperti ini kan kita juga harus bertanya juga, ya, bertanya juga seberapa tingkat kesulitannya. Ini baru bisa membuat atau sudah ada inovasinya. Sebab kalau bisa membuat mobil, yang bisa membuat mobil lebih bagus sekarang banyak sekali. Banyak kok yang bisa membuat. Komponennya sekarang juga tersedia di mana-mana. Ya. Informasi juga tersedia di mana-mana. Kita mau utak-atik, cuplik-cuplik kemana-mana juga bisa. Maka itu harus ada
kita harus berani melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada yang sudah ada. Ada faktor pembeda begitu ya? Ya, dan itu harus ada sesuatu karya kita. Kalau hanya misalnya kumpul-kumpulin nyusun-nyusun, kita baru bisa jadi montir. Montir yang jago banyak sekali. Saya bisa ketemu kok orang-orang yang hanya pendidikan STM sudah bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Ada teman saya tidak sekolah juga, tapi bisa membuat mobil listrik dan bahkan motor listrik dia bisa bikin. Tidak terlalu sulit untuk menjadi seorang peniru di Indonesia. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Tidak Tapi terlalu Prof sulit, kan ya. universitas ya, saya dalam tanda petik di Indonesia kan tidak menyiapkan lulusannya seperti yang Anda katakan tadi. Ya itulah makanya saya bilang harus mau menghadapi kesulitan. Banyak sekali orang yang tidak mau melakukan menghadapi kesulitan. Menghindar ya? Jadi kenapa hanya prototype? Ya karena tidak mau menghadapi kesulitan. Udah terus kemudian dipuji-puji, sukses, berhasil, pinter. Nah, Sudah puas. pujian terhadap talenta ini pernah dikritik oleh para ahli pendidikan bahwa kalau kita mendidik itu bukan talentanya yang kita puji, tapi kesungguhan mereka menghadapi kesulitan. Jadi kalau orang-orang dibandingkan orang yang berpendidikan tinggi dengan orang berpendidikan rendah menghasilkan karya yang sama, kita harus puji bahwa orang yang berpendidikan rendah itu, karena prosesnya dia setengah mati. Betul. Nah, jadi prosesnya itu yang kita hargai. Bagaimana mereka misalnya sampai malam, sampai tekun, ini patah mereka ganti. Iya, sampai nggak sempat Itu yang punya kita pacar, puji. Prof. Itu yang kita puji. Iya, gara-gara ngurusi mobil kan. Tapi karena kurikulum kita mungkin belum mengcover semua itu, gimana, Prof? Nah, seharusnya pendidikan itu memberikan ruang untuk menjadikan anak-anak melakukan sesuatu, ya, untuk berani menghadapi kesulitan. Ini biasanya adalah inisiatif dosen. Kalau dari kurikulum itu tidak ada. Tidak ada di kurikulum. Harap diingat, Indonesia adalah satu-satunya negara dengan jumlah mata pelajaran terbanyak di dunia. Terbanyak. Kita pahami kenapa ada banyak sekali menjelang ujian nasional anak-anak kesurupan. Karena pelajarannya memang banyak sekali, bacaannya banyak sekali. Tidak dibuang yang redundant itu. Harusnya banyak dibuang. Iya, Dan iya. semuanya adalah menghafal. Betul, betul. Hanya copy paste gitu, Iya. cocokin ini sama ini. Nah, kenapa terjadi mencontek? Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka ingin terlihat pinter. Padahal Di atas kertas ya? di atas kertas. Padahal kalau orang dapat nilai jelek di Chicago sekolah, ada banyak sekolah sekarang sudah berubah. Itu namanya yet, dikasih nilainya yet. Oh, Ya belum. Jadi kalau dia kalau misalnya kita kasih nilai Bukan 5, failed ya? fail itu kan gagal. Iya. Seakan-akan kita Kalau anak kita bodoh. sudah di-judge begitu ya? Ya, jangan lupa Albert Einstein itu kecilnya bodoh. Yes. Jangan lupa Alva Edison dikeluarin dari Betul, sekolah. betul. Kenapa mereka menjadi jenius penemu seperti itu? Jawabnya adalah karena ada orang tua yang mendampingi dan mengatakan tenang, ini Iya. belum, Iya. ini belum, kamu lebih, Iya. ini lagi, Proses masih lebih panjang. lagi. Nah, sehingga dengan demikian, kenapa misalnya Ford Iya. itu sampai dianggap orang gila, dia berada di garasi rumahnya, Iya. terus berjam-jam sampai malam, sampai pagi, terus bongkar lagi, bongkar lagi, sampai begitu jalan, orang bilang ini kuda yang bisa lari katanya. Betul. Ini Wah, sudah jelas. ini harus di copy ya, karena tidak ada dalam SKS di kelas begitu kan. Saya mau tahu dulu nih buat Alfian, 2016 ini, tahun ini, apa resolusinya, apa target berikutnya? Target saya itu juara buat kompetisi di SEM Asia 2016 ini. Anda ingin juara, Ingin juara. atau ingin bisa? Saya ingin juara dulu. Juara dulu? Ya, saya ingin juara dulu karena janji saya itu Janjinya juara ke siapa? membawa juara kepada tim-tim, kepada sponsor, kepada dosen, dan kepada Oh, semuanya. gitu. Ya, dari situ kita akan mengembangkan riset-riset lagi. Oke. Kita akan belajar lagi. Janji Kita akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Gitu. Kalau Reza, seperti apa? Kalau saya sih nggak jauh beda sama Alfian. Jadi juara 1 dulu untuk yang mobil prototipe ini. Dan selanjutnya pengennya sih bikin mobil baru lagi yang lebih lah inovasi dari yang sebelumnya ini. Oke. Udah itu. Iya. Urusan pribadi gimana? Itu ntar. Pacar? Udah ada. Saya juga tahu bahwa Anda tidak cuma berdua kan? Dalam satu grup ada berapa orang total? 19. 19. Oke. Apapun cita-citanya, ya, saya doakan mudah-mudahan sukses ya. Dan jangan lupa, yang penting bukan cuma sekedar gelar juara, tapi juara itu adalah soal mental ya. Oke, Prof tetap bersama saya, Prof ya. Tapi adik-adik ini karena ada kuliah tambahan, jadi dia harus selesai di segmen berikutnya ya. Oke, tapi sebelum berpisah dengan Reza sama Alfian, kita foto dulu bareng-bareng ya. Lihat sini semua sama-sama. 1, 2, 3. Oke, baik, thank you Reza Alfian. Oke, salam-salaman sama Prof Renal ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi, tetap di DK Show.